Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu wal umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Pendengar yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat pemberian Allah, yakni nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat karunia hidayah kita bisa senantiasa dilangkahkan Allah ke kita menyauti daripada hayya 'alas shalah suara azan di masjid waktu sholat 5 waktu. Kita senantiasa diberi kekuatan, itulah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Semoga dengan asbab daripada ceramah ini bisa menjadi asbab hidayah kita, dilangkahkan kaki kita ke masjid untuk sholat 5 waktu sebagai tupoksi, sebagai aumul ibadah, tugas dan pokok fungsi manusia di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah kepada Allah. Mahdohnya adalah sholat 5 waktu di masjid, itulah tupoksi. 5-10 menit sholat di masjid, inilah tupoksi. Tugas pokok dan fungsi manusia diciptakan oleh Allah, yakni membesarkan nama Allah, mensucikan nama Allah dengan kalimat la ilaha illallah, dengan takbiratul ikram, dengan diakhiri dengan salam. Itulah rutinitas kita 5 kali dalam satu hari. Ini tidak bisa kita tawar-tawar, karena pembeda antara kafir, musyrik dan muslim hanya satu, yakni apa? Sholat 5 waktu di masjid atau tidak. Ini pembeda antara kafir dan muslim. Jelas ini hadisnya, saya tidak bikin-bikin sendiri. Ini hadisnya. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat tanpa asbab, tanpa unsur yang pasti, maka dia sudah termasuk murtad atau keluar dari Islam. Ini hadisnya jelas. Sehingga saya senantiasa dalam ceramah saya senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa sholat 5 waktu di masjid. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Sangat besarnya faedah atau istilahnya fadilah daripada sholat 5 waktu di masjid ini, sehingga jutaan mayat jenazah manusia ingin dibangkitkan kembali ke dunia hanya untuk sholat 5 waktu di masjid. Ini adalah betapa besarnya fadilah. Kalau kita tahu hakikat daripada sholat 5 waktu di masjid, maka kita akan sangat menyesal bila tidak sholat 5 waktu di masjid, karena biarpun kita sakit, kalau kita taufik dan biar merangkak, kita tetap sholat 5 waktu di masjid, karena betapa tingginya fadilah daripada sholat 5 waktu di masjid. Ini adalah sebagai
pengertian yang harus kita pahami, karena itulah sumber kekuatan yang hakiki. Dari situ akan timbul nusrullah, pertolongan Allah. Yang sakit bila ingin sembuh, kita tidak bisa berjalan, kita gendong, kita apa? Kita gotong ke masjid, kita dudukkan, kita baringkan untuk sekedar sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Ini pendengar yang dirahmati Allah, betapa pentingnya ini adalah karena apa? Ini adalah azimat ataupun juga daripada mukjizat Rasulullah SAW Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni sholat 5 waktu sebagai hadiah langsung diberikan Allah. Muhammad langsung pergi ke Sidratul Muntaha, ke langit Sabtuju atau di arsy Allah, singgasana Allah. Dia menerima langsung ini tanpa melalui malaikat Jibril. Inilah pentingnya daripada sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Saya senantiasa setiap ceramah untuk mengingatkan kembali tupoksi manusia, yakni khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sholat 5 waktu di masjid. Ini pendengar yang rahmati Allah. Sumber kekuatan umat Islam, sumber nusrullah, pertolongan hanyalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini sebagai tanda cinta kita yang lebih kepada Allah. Saat kita subuh dingin tidur ngantuk, hayya 'alas shalah, suara azan dari masjid kita, karena cinta kepada Allah itulah dibuktikan dengan kita melangkahkan kaki kita ke masjid. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Jadi kecintaan itu harus dibuktikan, bukan kita cinta kepada Allah, tapi begitu ada harta kita sangat kikir untuk mensedekahkan di jalan Allah. Ini pendengar yang rahmati Allah. Sehingganya inilah yang dipastikan kita bisa menjalankan daripada tupoksi kita, yakni tupoksi Bunil Islam al-Khamsi. Islam didirikan atas 5 perkara. Pertama syahadat, kedua sholat. Sholat adalah sholat 5 waktu di masjid supaya kita dicatat sebagai umat Nabi Muhammad, sehingga nanti di pengadilan hari kemudian, hari akhirat, yakni al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Al-yawma nakhtimu pada hari ini, pada hari itu, pada hari ini, pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Nakhtimu, kami tutup, kami kunci, ala afwahihim, di mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, hanya yang bicara adalah tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Kemudian wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka, wa tashhadu, menjadi saksi kaki mereka dari semua apa yang mereka kerjakan. Ini pendengar yang rahmati Allah. Jadi pengadilan nanti di akhirat, harus kita ketahui. Al-yawma nakhtimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, bima kanu ya'malun. Pendengar yang dirahmati Allah, bahwasanya hari kiamat pengadilan adalah wa tashhadu, maka kaki menjadi saksi, wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka menjadi saksi, wa tukallimuna aydihim, mulut mereka, tangan mereka yang bicara. Al-yawma nakhtimu, pada hari itu al-afwahihim, nakhtimu, ditutup mulut mereka, tidak bisa bicara, yang bicara adalah saksi-saksi daripada. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka menjadi saksi, ya sayalah yang menggerakkan mereka ke masjid kaki, sholat waktu di masjid sebagai tupoksi wa makhlukul jinna wal insa illa liya'budun, sebagai tupoksi daripada sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga
kaki bersaksi, tangan bicara, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka bersaksi, tangan-tangan berbicara, wa tukallimuna. Betul, ini tangan jadi berbicara, kaki arjulum, wa tasyhadu arjulum, dan kaki mereka menjadi saksi. Betul? Sudah betul. Maka dipanggil malaikat daripada malaikat Ridwan. Giring manusia ini ke surga, lolos mereka. Kemudian lagi dipanggil, kaki tidak memberi kesaksian, tangan juga tidak bicara. Saat mulut ditutup, nakhtimu ala afwahihim, saat mulut mereka ditutup, maka tidak ada saksi yang bicara, sehingga apa? Palsu ini, dia mengaku sebagai umat Muhammad palsu. Panggil itu, tidak pernah sholat di masjid, tidak pernah menjalankan sunnah Nabi. Panggil itu, malaikat Malik, seret mereka ini ke neraka. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ini pendengar rahmat, pengadilan akhirat dilukiskan dengan itu. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ini, al yauma nakhtimu afwahihim, kami tutup afwahihim, mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan berbicaralah aydihim, tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi kaki mereka, bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka perbuat. Itulah pengadilan yang sebenarnya, bukan mulut, bukan pengakuan, tapi saksi. Saksi adalah menentukan. Itulah pendengar dan rahmati Allah. Semoga kita punya kekuatan daripada menjalankan ibadah sholat 5 waktu di masjid. Itu saja pesan saya sebagai Al-Ustadz yang berceramah. Insyaallah kita saling menerangkan. Insyaallah kita akhiri referensi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.